Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan NIM 2261025479, Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi fisika dasar, yaitu fluida statis. Apa itu fluida? Fluida atau jalir atau zat alir adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Nah, untuk fluida statis itu merupakan fluida yang sering disebut dengan hidrostatika atau merupakan ilmu fisika yang mempelajari karakteristik zat cair dalam keadaan diam. Istilah statis mengacu pada fakta bahwa fluida dalam keadaan ini tidak mengalami perubahan gerak atau deformasi secara umum. Untuk sifat fluida statis terdiri dari 5, yaitu massa jenis, tekanan, tegangan permukaan zat cair, kapilaritas, dan viskositas. Yang pertama yaitu ada massa jenis. Massa jenis diartikan sebagai ukuran kepadatan atau densitas suatu benda homogen. Massa jenis merupakan pengukuran massa pada satuan volume sebuah benda. Apabila massa jenis suatu benda semakin tinggi, maka massa pada setiap volumenya semakin besar pula. Secara matematis dapat ditulis yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis benda, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Yang kedua ada tekanan. Tekanan merupakan hasil bagi dari gaya yang bekerja tegak lurus dengan luas bidang. Tekanan digunakan untuk mengukur kekuatan suatu benda, baik benda cair maupun gas. Definisi dari tekanan dapat dituliskan sebagai berikut, di mana P sama dengan F per A. P merupakan tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas benda. Selanjutnya ada tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang. Tegangan permukaan terjadi karena adanya interaksi antar molekul-molekul pada permukaan zat cair. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu gamma sama dengan F per L, di mana gamma merupakan tegangan permukaan, F adalah gaya, dan L adalah panjang permukaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa tegangan permukaan suatu zat cair dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu suhu dan zat terlarut. Yang selanjutnya ada kapilaritas. Peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler, di mana kapilaritas dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adesi antara zat cair dalam pipa kapiler. Secara matematis disusun sebagai H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H merupakan kenaikan atau penurunan zat cair, rho merupakan massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Yang terakhir ada viskositas, merupakan ukuran ketahanan fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi cenderung lebih kental dan memiliki perlawanan yang lebih besar terhadap aliran. Sedangkan fluida dengan viskositas rendah cenderung lebih cair dan lebih mudah mengalir. Untuk rumusnya yaitu Fs sama dengan 6V eta RV. Fs adalah gaya hambatan, eta merupakan koefisien viskositas, R adalah jari-jari bola, V ada 22/7 dan V laju relatif benda terhadap fluida. Jadi untuk fluida statis itu ada 2 jenis, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Nah, untuk tekanan hidrostatis sendiri itu merupakan tekanan yang terjadi karena terhadap berat fluida yang tidak bergerak. Sedangkan tekanan mutlak itu merupakan hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis atau sering disebut dengan tekanan total. Untuk hukum-hukum pada fluida statis itu ada 2. Yang pertama ada hukum Pascal, di mana berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup
akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Untuk itu, kita ketahui bahwa tekanan didapatkan dari gaya yang dibagi dengan luas penampang atau dituliskan dengan persamaan P sama dengan F per A. Untuk hukum Pascal sendiri itu ada V1 sama dengan V2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang selanjutnya adalah hukum Archimedes, merupakan sebuah hukum yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani kuno. Hukum Archimedes itu berbunyi bahwa gaya apung yang dialami oleh suatu benda dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, di mana rumusnya adalah FA sama dengan rho F dikali G dikali V T C. FA adalah gaya apung, rho F merupakan massa jenis zat cair, sedangkan VTC merupakan volume benda yang tercelup, yang terakhir yaitu G adalah percepatan gravitasi. Nah, untuk penerapan hukum fluidostatis sendiri dapat kita lihat pada beberapa benda. Yang pertama itu ada rem hidrolik, ada pompa hidrolik, ada dongkrak hidrolik. Ini adalah untuk penerapan hukum Pascal. Untuk hukum Archimedes itu ada hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Dari materi singkat yang saya jelaskan, ini merupakan contoh dari fluidostatis, yaitu Abel menyelam di kedalaman 150 cm di bawah permukaan air laut jika massa jenis air adalah 1,03 gram cm kubik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh Abel? Untuk soal nomor 2, di sebuah bengkel terdapat sebuah dongkrak yang terdiri dari dua buah piston. Piston pertama yaitu berpenampang A1 dan piston kedua yaitu A2. Pada piston berpenampang A2 itu diberi beban mobil yang beratnya 8.000 Newton. Jika luas A2 sama dengan 10 A1, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, untuk soal nomor 1 tadi yang kita ketahui adalah ketinggian dan massa jenis atau rho. Untuk hanya itu ada 150 cm. Kita ubah satuannya menjadi meter, yaitu menjadi 1,5 meter. Untuk rho, 1,03 gram cm kubik, kita ubah menjadi 1030 kg per meter kubik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh Abel? Dapat kita cari dengan rumus P sama dengan rho GH. Untuk rho-nya adalah 1030, gravitasinya adalah 10, dan ketinggiannya adalah 1,5. Jadi, tekanan hidrostatis yang dirasakan Abel adalah 15,45 kPa. Untuk soal nomor 2, yang kita ketahui itu adalah A2 dan F2. A2 adalah penampang 2, yaitu 10 A1. Jadi, luas penampang A2 itu sama dengan 10 luas penampang A1. Untuk gayanya adalah F2 8.000 Newton. Nah, yang di sini yang kita cari adalah gaya F1-nya. Berarti untuk gaya F1-nya kita butuh gaya F1 yang kita butuhkan untuk mengangkat mobil tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu F1 per F2, A1 per A2. Jadi, besar gaya untuk mengangkat mobil tersebut adalah 800 Newton. Demikianlah materi singkat dari fluidostatis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.